Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita saji sanjungan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua sebagai pengikut sejati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan lagi kajian kita membahas Kitabul Jami' dari karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai di bab al-birri was-silah di hadis yang ke-11 ya. Yang mana hadis yang akan kita bahas ini masih ada kaitannya dengan dua hadis sebelumnya yang kita bahas pada hari kemarin ya. Yang mana hadis-hadis yang kita bahas pada hari kemarin itu adalah tentang motivasi atau dorongan untuk kita semua melakukan kebaikan ya. At-targhibu fi badlil ma'ruf, motivasi untuk kita melakukan kebaikan ya. Yang mana seluruh kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah tidak terkhususkan mengeluarkan harta, tetapi seluruh kebaikan itu dikatakan sebagai sedekah. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah disunahkannya kita untuk tatkala bertemu dengan kawan kita, bertemu dengan saudara kita, kita menemui mereka dengan wajah-wajah yang menyenangkan. Ini juga kita bahas pada hari kemarin, yang masuk di dalam melakukan kebaikan ya, yang masuk di dalam melakukan kebaikan. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang hadis yang masih ada kaitannya ya. Al-wasiyatu bil ihsani ila al-jari walau bil qalil. Wasiat kita melakukan kebaikan, kita memberi kepada tetangga kita walaupun hanya sedikit ya. Wasiat, dorongan, motivasi kita untuk membagi, memberi, berbuat baik kepada tetangga kita walaupun hanya dengan sesuatu yang sedikit. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, akhrajahuma Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqatan, kalau kalian memasak daging yang bisa dijadikan kaldu, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan berikanlah atau perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Akhrajahuma Muslim. Hadis ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan tentang akhlak-akhlak yang mulia, yang mana kita disuruh untuk berbagi kepada tetangga kita, yang mana di dalam memberikan hadiah, di dalam memperhatikan tetangga, ini bisa menumbuhkan kecintaan di antara kita, ya, bisa menumbuhkan kecintaan, bisa menumbuhkan persaudaraan yang lebih kuat ya. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah sehingga kalian akan menjadi saling mencintai. Dan ini adalah salah satu syariat yang bisa memperkokoh tali persaudaraan. Karena memang seluruh syariat Islam itu salah satu maksudnya, salah satu tujuannya adalah agar kaum muslimin menjadi satu. Ya, salah satu maqasidus syariah yang
menjadi tujuan disyariatkannya syariat-syariat Islam itu adalah agar persatuan kaum muslimin itu lebih kuat, agar persaudaraan kaum muslimin itu lebih kuat. Ya, salah satunya ini, ya. Kita diperintahkan untuk memperhatikan tetangga kita. Diperintahkan untuk memperhatikan tetangga kita. Dikatakan di sini fil hadithi hathun ala makarimil akhlaqi wa irsyadin limahasiniha lima yatarattabu ala dhalika minal mahabbati wal ulfah. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk melakukan kebaikan, berakhlak dan akhlak yang baik, yang mana dengan itu semua akan menghantarkan kita menuju ke kecintaan dan persatuan. Fal jaru ma'murun bil ihda'i ila jarihi walau kana dzalika syai'an yasira. Dan seorang tetangga itu diperintahkan untuk memberi, untuk membagi, untuk memperhatikan tetangganya. Walaupun kita hanya memberikan sesuatu yang sedikit, ya. Kita diperintahkan di dalam hadis ini hanya memberikan maraq, yaitu airnya, air kaldunya. Air kaldunya. Bahkan dikatakan di sini oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, wal amru bi iktsaril ma'i fihi isyaratun ila taysiril amri 'ala al-bakhil. Dan diperintahkannya kita untuk membagi airnya atau kaldunya saja kepada tetangga. Fihi isyarat, di sana ada isyarat untuk mempermudah orang-orang yang bakhil. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memberi, ya. Tidak ada alasan lagi untuk kita memberi. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan hanya memberikan kaldunya saja, sudah cukup. Kita berikan kaldunya saja itu sudah cukup. Ya. Kalau kaldunya saja tidak kita berikan karena kita merasa eman-eman, ya, maka itu kebakhilannya sudah parah, ya, sudah parah. Kalau kita eman-eman rasanya, ya. Dan ini ya kita kembalikan lagi ke dalam urf, ya. Kita kembalikan lagi dalam urf. Karena memang di dalam uruf itu memang terkadang kita perlu memperhatikan kira-kira cocok tidak tatkala kita ingin memberikan hadiah. Kira-kira cocok atau tidak tatkala kita memberikan hadiah. Kalau kaldu di zaman dulu itu biasanya digunakan untuk iktidam. Digunakan untuk iktidam. Untuk apa? Ya, kalau misal mereka makan roti, nanti celupnya di kaldu tersebut. Dan ini masih umum, ya, di Saudi. Kalau di Saudi masih umum, ya. Terkadang mereka membawa marok-marok ini atau kaldu-kaldu ini ke masjid-masjid, kemudian ada rotinya. Jadi nanti jemaah dikasih marok dan roti, disuruh makan dengan itu. Ini masih umum di Saudi. Allah alam, kalau di Indonesia nggak tahu. Nah, kurang apa biasanya gimana di Indonesia? Kurang, ya, biasanya kurang, ya. Tapi pada intinya adalah jangan sampai hal yang sedikit ini itu masih membuat kita eman-eman, ya. Karena itu sudah menjadi level parah di dalam kebakhilan. Ya. Kalau memang kita timbangannya atau kenapa kita tidak memberikan kaldu karena mungkin kurang pantas, itu beda lagi. Tapi kalau karena eman-eman, nah ini karena sayang kalau kita kasih nanti kita kurang, itu salah satu tanda parahnya kebakhilan kita. Makanya dikatakan di sini fal jaru ma'murun bil ihda'i ila jarihi walau kana dzalika syai'an yasira. Maka seorang tetangga diperintahkan untuk memberikan hadiah kepada tetangganya walaupun dengan hal yang kecil, ya. Karena itu lagi, ya. Saling memberikan hadiah itu akan menimbulkan kecintaan. Wala siyama idza kana jaruhu yata'adza biqitari qidrihi aw tasilu ilaihi raihatu ta'amihi. Terlebih lagi kalau tetangga kita itu merasa terusik dengan suara-suara bejana kita atau bau makanan kita. Itu lebih ditekankan, ya. Lebih ditekankan lagi untuk kita memberikan sesuatu. Kita memberikan sesuatu yang bisa kita berikan, ya, mungkin dagingnya sedikit atau
dengan kaldunya. Intinya sebagian kita kalau bisa memberikan. Wa qad yakunu mimman la yaqdiru 'ala at-tawassul li mithli dhalik fatata'allaqu nafsuhu wa nafsu atfalihi bi hadha ta'am. Terlebih lagi kalau tetangga kita memang dari golongan orang-orang yang tidak memungkinkan untuk masak seperti masakan kita. Ya. Mungkin kita mampu untuk masak makanan-makanan yang isinya daging-daging semua. Ya. Kemudian tetangga kita ternyata orang yang termasuk dari golongan yang jarang sekali makan daging. Maka ini lebih ditekankan lagi untuk kita memberikan kepadanya. Wa ihda'u syai'in yasir minhu lahu a'zamul athari fi idkhalis surur. Dan kita memberikan sedikit dari apa yang kita masak untuk tetangga kita, itu termasuk kita memberikan kebahagiaan di dalam hati mereka. Ya, jadi kita memberikan hadiah, memberikan masakan kita ya, sebagian masakan kita kepada tetangga kita, itu masuk di dalam kita memberikan kebahagiaan di dalam hati mereka. Dan ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahabbun nasi inallah anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali inallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Ya. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah atau manusia yang paling dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururu tudkhiluhu ala qalbi muslim, adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ya, dan masih panjang ya. Wa takshibu anhu qurbah, dan engkau menghilangkan kesulitan padanya. Wa taqdi anhu dainan, dan juga engkau membayarkan hutangnya dan yang lain. Tapi salah satunya adalah kita memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah kita memberikan sedikit masakan kita untuk tetangga kita. Ya. Wa hadhihi dhahiratun ijtima'iyyatun kanat mawjudatan bi suratin jaliyatin ila zamanin qarib. Dan kebiasaan seperti ini adalah salah satu kebiasaan masyarakat yang sempat nampak di zaman dulu sampai ya, di zaman dulu ya. Amal an fahiya aqallu bi katsirin mimma madha. Adapun di zaman sekarang kebiasaan seperti ini sudah jarang sekali dipraktikkan. Ya, dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Mungkin di Saudi ya. Di Saudi zaman dulu memang masih biasa memberikan makanan ke tetangganya. Adapun zaman sekarang sudah sedikit yang mempraktekannya. Kemudian di sini disebutkan juga salah satu faedahnya adalah yuqasu ala ma fil hadithi kullu ma yanbaghi ihda'uhu wa la siyama ma qad yadhharu lahu raihatun ka ba'd al fawakih wal at'imah. Kalau di dalam hadis disebutkan adalah seandainya kita memasak kaldu, maka kita perbanyaklah airnya, sehingga kita bisa memberikan air kaldu tersebut kepada tetangga kita. Dikiaskan dengan hadis ini adalah seluruh hadiah-hadiah yang serupa. Ya, contohnya seperti hadiah yang memiliki bau yang bisa sampai ke tetangga kita, seperti buah-buahan, buah durian semisal. Buah durian, kalau kita punya durian yang kira-kira baunya bisa sampai ke tetangga kita, kita berikan sebagiannya. Kita berikan sebagiannya. Ya. Makanya dulu anak ketika di rumah dulu, kalau sama bapak anak itu disuruh kalau makan durian jangan di rumah. Gitu. Soalnya kalau di rumah harus ngasih tetangga. Itu kata Abiana tuh. Maka kalau beli, kalau kira-kira nggak cukup untuk dibagikan ke tetangga, ya makan di warungnya. Ini adalah salah satu kias ya. Kita kiaskan seluruh makanan yang bisa menimbulkan bau untuk tetangga kita, maka kita berikan sebagian. Ini sunnah ya. Ini hukumnya sunnah. Kemudian faedah yang selanjutnya, lil hadiyati atharun kabirun fi bathil ikha'i wa nashril mawaddati wa tawthiqis sadaqati wal mahabbah wa la siyama bainal jiran. Di dalam saling memberikan hadiah ada pengaruh yang sangat besar di dalam menyebarkan tali persaudaraan dan menyebarkan kecintaan di antara kita, wa tawthiqis shadaqah, dan memperkuat tali pertemanan
terlebih lagi di antara para tetangga. Terlebih lagi di antara para tetangga. Dan kita harus memperhatikan tetangga kita lebih ketimbang teman-teman yang lebih jauh. Karena apa? Karena tetangga dia tahu dengan apa yang terjadi di rumah kita. Ya. Mereka tahu tentang kita. Ya. Makanya salah satu alasan dari Umar bin Khattab, atau salah satu cara agar kita bisa mengetahui bagaimana watak dan sikap seseorang adalah tatkala kita sudah bertetangga jauh, bertetangga lama dengan orang tersebut. Ya. Makanya dahulu pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang bersaksi kebaikan kepada orang lain. Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apakah engkau pernah bersafar dengannya? Kemudian orang tersebut tidak pernah. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau pernah bermuamalah maliyah dengannya? Kemudian orang tersebut tidak mengatakan tidak pernah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya lagi, apakah engkau pernah bertetangga dengannya? Lama bertetangga dengannya? Orang tersebut mengatakan tidak. Terus bagaimana? Apa ilmumu bersaksi bahwasanya dia itu orang yang baik? Akhirnya dia tidak bisa menjawab. Maka pada intinya tetangga adalah orang yang paling tahu tentang kita. Sehingga lebih layak untuk kita memberikan perhatian yang lebih kepada tetangga kita, lebih dari orang-orang yang lainnya. Bi anna al-jirana qad yaqa'u bainahum syai'un min al-adha wal wahsyah bisabab as-sibyan aw halat al-jiwar. Terlebih lagi memang tetangga terkadang merasa terganggu. Mungkin dengan tangisan anak kita atau dengan masakan-masakan kita, mereka terkadang merasa terganggu. Sehingga kita perlu untuk memperhatikan hak mereka. Wal ihda'u min asbabil ulfati wat taqarubi wa izalatil wahsyah. Dan memberikan hadiah salah satu sebab-sebab terjadinya ukhuwah, sebab-sebab terjadinya persatuan, wa izalatil wahsyah, dan sebab agar kita menjadi lebih akrab. Walihada raghaba fiha al-Islam. Dengan ini, karena alasan inilah Islam memberikan motivasi kepada kita semua untuk memberikan hadiah kepada tetangga kita. Kepada tetangga kita. Memang ya, hadiah itu salah satu cara agar kita bisa mengambil hati manusia. Ya. Dikatakan oleh syair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Ya. Berbuat baiklah, memberilah kepada manusia sehingga kamu akan mempermudah hati-hati mereka. Ya, memperbudak hati-hati mereka. Dikatakan oleh syair Arab ini, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Ya. Berbuat baiklah, memberilah kalian kepada manusia sehingga engkau akan memperbudak hati mereka. Maksudnya kita salah satu cara agar kita bisa mengambil hati manusia adalah dengan kita memberikan hadiah. Dengan kita memberikan hadiah. Makanya dulu ya pernah ketika Sufyan ibnu Umayyah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang masuk Islamnya akhir-akhir. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah Fathu Mekah, sudah bisa menaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada ahli Mekah, antumut tulaqa, ya. Kalian semua bebas, tidak ada yang akan kami bunuh kecuali hanya beberapa nama saja. Hanya beberapa nama yang ketika kaum muslimin menemukannya maka disuruh untuk membunuhnya. Walaupun mereka bergelantung di kiswah Ka'bah. Tetapi Sofwan ibnu Umayyah bukan termasuk dari orang-orang ini. Tapi karena Sofwan ibnu Umayyah, beliau saking takutnya, akhirnya beliau pun kabur. Ya, beliau kabur menuju Jeddah, ingin bersafar menuju Yaman. Ya, sehingga ada salah satu sahabat yang minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan keamanan kepada Sofwan ibnu Umayyah. Akhirnya Sofwan ibnu Umayyah diberikan keamanan dan kembali menuju Mekah. Tetapi ketika beliau kembali menuju Mekah, beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, berikanlah aku 2 bulan khiyar. Ya, berikanlah aku 2 bulan untuk memilih apakah aku masuk Islam atau tidak. Jadi yang lain sudah masuk Islam, Sofwan ibnu Umayyah belum.
dia minta khiyar. Jadi waktu itu dia belum yakin kalau Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, udah antum nggak cuma 2 bulan, 4 bulan boleh. 4 bulan silahkan antum khiyar, memilih mau masuk Islam atau tidak. Akhirnya Sofwan ibnu Umayyah tinggal di kota Makkah bersama kaum muslimin yang sudah masuk Islam, walaupun mereka orang-orang yang mu'allaf ya. Sehingga Sofwan ibnu Umayyah melihat bagaimana kehidupan kaum muslimin, bagaimana mereka sholat, ya, bagaimana mereka berpuasa. Kemudian 1 bulan setelahnya, kaum muslimin berperang melawan orang-orang Taif, ya. Hawazin, suku dari Hawazin, ya, di perang Hunain, ya. Yang mana di dalam perang Hunain ini kaum muslimin menang dan mendapatkan ghanimah yang sangat besar, ghanimah yang sangat banyak, ya. Ghanimah yang sangat banyak. Yang mana akhirnya Nabi Muhammad SAW, karena ghanimah tersebut itu sangat banyak, Nabi Muhammad SAW memberikan ghanimah-ghanimah tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Diberikan kepada orang-orang yang mu'allaf seperti Sufyan, ya, seperti Abu Sufyan maksudnya, ya, seperti Abu Sufyan, seperti Suhail bin Amr radhiyallahu taala anhu, ya. Dan juga memberikan kepada orang-orang yang belum masuk Islam tapi tinggal di kota Makkah seperti Sofwan ibnu Umayyah. Ya, Sofwan ibnu Umayyah. Ada Abu Sufyan, ada Sofwan ibnu Umayyah. Sehingga Nabi Muhammad SAW senantiasa memberikan kepada Sofwan ibnu Umayyah, ya, harta yang banyak, ya, 100 ekor kambing, 100 ekor kambing, 100 ekor kambing, ya. Yang mana awalnya bahkan Sofwan ibnu Umayyah mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling aku benci. Walam yazal yu'tini hatta yakuna ahabban nas ilayya. Dan senantiasa Nabi Muhammad SAW memberikan aku hadiah, memberikan sampai dia menjadi orang yang paling aku cintai. Maksudnya adalah dengan hadiah terkadang kita bisa membuat orang yang benci dengan kita menjadi orang yang cinta kepada kita. Menjadi orang yang cinta kepada kita. Makanya kalau ada orang yang benci sama kita, ya berikan hadiah. Ya. Salah satu ikhtiar kita berikan hadiah. Berikan hadiah. Karena memang betul ya, hadiah itu bisa mengambil hati-hati orang, mengambil hati manusia. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya disebutkan di sini, yanbaghi lirijalil mahdi alla yamna' jarahu syai'an istiqlalan lahu wa ihtiqaran lahu bal yajudu bima tayassar. Hendaklah bagi orang yang diberikan hadiah, ya, semisal kita diberikan hadiah oleh tetangga kita, maka kita sebisa mungkin untuk jangan menolak hadiahnya. Jangan menolak hadiahnya agar dia senang. Ya. Istiqlalan lahu wa ihtiqaran lahu. Ya, kita menolak hadiah mereka dalam bentuk karena ini merasa tidak pantas atau merasa sedikit. Ya. Itu jangan. Ya. Kita berupaya untuk menerimanya. Ya. Karena apa? Karena itu adalah salah satu bentuk kita bersyukur kepada manusia. Salah satu bentuk kita bersyukur kepada manusia, dan juga salah satu bentuk kita menyenangkan hati mereka. Karena sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Ya, barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan tafsiran ini banyak. Ya. Salah satunya adalah Allah tidak akan menerima ibadah syukur manusia. Allah tidak akan menerima ibadah syukur manusia kepada Allah tatkala dia tidak menerima syukurnya manusia kepadanya. Atau di dalam penafsiran yang lainnya adalah salah satu efek tatkala kita tidak mensyukuri kebaikan manusia, salah satu efeknya adalah kita akan menjadi hamba yang kurang bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Jadi kita terima saja, ya, kita menerima hadiah dari orang walaupun mungkin menurut kita ya hadiahnya kurang atau hadiahnya sedikit atau yang lainnya, kita terima hadiah. Kita terima hadiahnya untuk menyenangkan hati orang tersebut. Untuk menyenangkan hati orang tersebut. Ya, ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Ya,
Pada intinya adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan tetangga kita, bagaimana kita menjalin kecintaan kepada tetangga kita, berkenalan dengan mereka, mengerti apa yang mereka butuhkan. Ini adalah salah satu hak-hak para tetangga kita, ya. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa diwasiatkan oleh Malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Lam yazal dan senantiasa Malaikat Jibril mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetanggaku hatta dhanantuhu annahu sayuwarithuhu, sampai aku mengira bahwasanya Malaikat Jibril akan menjadikan tetangganya sebagai ahli warisnya. Ya. Bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tetangganya. Ini adalah syariat Islam yang semestinya kita lakukan, ya. Kita berupaya untuk berbuat baik pada tetangga kita. Ini sedikit faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga kita bisa dimudahkan untuk mengamalkannya. Semoga hadis ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.